Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka pada kesempatan kali ini saya khususnya akan mempelajari bab toharoh, yaitu bab bersuci. Nah, toharoh merupakan perkara yang sangat penting dalam agama. Karena apa? Karena menjadi syarat sah ibadah seperti sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Nah, maka dari itu, para ulama selalu memulai pembahasan fikih, khususnya dengan bab toharoh. Lalu, adapun yang pertama dibahas oleh pengarang kitab ini adalah tentang macam-macam air yang boleh dipakai untuk bersuci ataupun bertoharah. Nah, di sini saya mencoba membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahi ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'as salji wa ma'ul barad. Nah, yang artinya dalam setiap kata ini itu al-miyahu, yang artinya air-air yang boleh dengannya bersuci, yakni ada 7 macam air. Di antaranya yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan yang terakhir yaitu air embun. Nah, bab ini menjelaskan bahwa air yang sah dipakai untuk bersuci yakni ada 7 macam. Semua air ini dinamakan air mutlak, yaitu air yang masih asli ciptaan Allah dan belum berubah dari sifat asalnya. Nah, air-air tersebut boleh dipakai untuk wudu, mandi wajib, menghilangkan najis, dan bersuci lainnya. Walaupun asalnya berbeda-beda, semuanya tetap suci dan mensucikan selama tidak terkena najis atau berubah dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan air. Nah, kemudian bab ini melanjutkan pembahasan tentang pembagian hukum air. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu ala arba'ati aqsami, yang artinya kemudian summal miyahu, kemudian air-air terbagi menjadi 4 bagian. Nah, dalam pembagian air ini menurut hukum fikih dibagi menjadi 4 macam, diantaranya air suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk dipakai bersuci. Nah, contoh dari air suci dan mensucikan ini yakni air hujan, air sumur, air sungai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada air suci dan mensucikan tetapi makruh untuk digunakan dalam bersuci. Nah, contoh dari jenis yang kedua ini yaitu air musyammas, disebutkan yaitu air yang dipanaskan matahari dalam wadah logam di daerah yang panas. Jadi air ini yakni air suci, tetapi dia menjadi makruh karena telah dipanaskan ataupun terpapar matahari dalam wadah logam, khususnya di daerah yang panas. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga itu ada air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, contohnya air mustakmal, yakni air yang berubah karena campuran benda suci sampai tidak lagi disebut air mutlak. Maksud dari jenisnya ini tuh, jadi air suci yang tidak sengaja terkena benda suci, misal sabun ataupun benda-benda lainnya yang tidak haram gitu maksudnya. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu air yang terkena najis. Adapun air sedikit yang terkena najis maka dihukumi najis walaupun tidak berubah.
Sedangkan air banyak tidak dihukumi najis, kecuali berubah warna, rasa, ataupun baunya. Jadi mungkin air yang terkena najis, walaupun sedikit, tetapi ia tetap najis. Beda dengan air banyak yang tidak dihukumi najis, karena ia sifat airnya tidak berubah warna, rasa, ataupun baunya. Begitu. Nah, maka dari pembahasan ini kita memahami bahwa bab thaharah adalah dasar dalam ibadah, karena sah atau tidaknya wudu dan mandi sangat bergantung pada kesucian air yang digunakan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kebaikan itu, kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.